Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firawati dengan NIM 184019. Perkenalkan, nama saya Giovanni Manik dengan NIM 205999. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Arum Tunjung Wulan dari kelas C dengan nomor NIM 206011. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil review jurnal artikel yang berjudul Dampak Emosi Wisatawan pada Kepuasan dan Loyalitas Destinasi, Model Mediasi yang Dimoderasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh respon emosional wisatawan terhadap destinasi tertentu dalam mencapai kepuasan wisatawan dan loyalitas destinasi. Pendahuluan, pengalaman pariwisata menawarkan campuran emosi yang kompleks. Emosi tersebut menciptakan evaluasi positif dan negatif terhadap pengalaman pariwisata yang mencerminkan kepuasan wisatawan secara keseluruhan terhadap loyalitas destinasi. Akademisi pariwisata telah lama berusaha untuk menguji hubungan kompleks antara emosi, kepuasan, dan loyalitas. Sebagian besar setuju tentang peran penting dari emosi positif dalam membentuk kepuasan wisatawan dan perilaku masa depan, dan ada juga kecenderungan dalam mempertimbangkan bahwa emosi negatif adalah penghalang bagi wisatawan dan memiliki konsekuensi negatif bagi kepuasan wisatawan. Dari dua emosi, yaitu positif dan negatif tersebut memiliki indikator. Emosi positif memiliki dua indikator, yaitu kegembiraan dan kejutan positif. Sedangkan emosi negatif memiliki 3 indikator, yaitu marah, sedih, dan takut. Kedua indikator tersebut akan dikaji untuk melihat hubungan dan dampak terhadap kepuasan wisatawan dan loyalitas destinasi. Dan yang selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis dalam jurnal tersebut ialah yang pertama, hubungan orang dan tempat. Yang kedua, mengukur emosi wisatawan. Dan yang ketiga adalah implikasi praktis. Penjelasan mengenai hipotesis yang pertama, yaitu hubungan orang dan tempat, menyatakan bahwa tempat dicirikan sebagai ruang yang menggabungkan resonansi emosional orang dengan lingkungan alami mereka, aktivitas individu dan kolektif. Tempat memiliki atmosfer yang mendorong emosi positif dan negatif seseorang dan pada dasarnya bersifat ambigu. Hal tersebut berpengaruh pada peningkatan tempat tujuan pariwisata karena tujuan memiliki kepribadian yang berbeda. Oleh karena itu, tujuan pariwisata tersebut dapat membentuk kepribadian wisatawan yang digunakan sebagai sarana berekspresi diri, menciptakan respon bentuk emosi bagi wisatawan yang meningkat. Selanjutnya, penjelasan mengenai hipotesis yang kedua, yaitu mengukur emosi wisatawan. Peneliti menggunakan metode self-report verbal yang digunakan dalam berbagai bentuk seperti kuesioner atau wawancara untuk mengevaluasi reaksi emosional wisatawan. Hasil dari metode tersebut menekankan bahwa kepuasan wisatawan memerankan peran kunci dalam membentuk loyalitas destinasi yang mendukung klaim bahwa jika wisatawan mencapai tingkat kepuasan, maka akan mengubah emosi mereka menjadi perilaku yang terlihat, seperti mengunjungi kembali destinasi wisata dan memberitahu pengalaman mereka yang menimbulkan emosi positif pada diri wisatawan. Dan jika wisatawan mengalami emosi negatif, mereka akan mencoba beralih mengunjungi tempat tujuan yang berbeda untuk menghapus dampak negatif tersebut. Yang ketiga, implikasi praktis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penting yang dimainkan emosi dalam pengambilan keputusan wisatawan jelas, karena membantu mengurangi atau meningkatkan kepuasan yang mempengaruhi perilaku masa depan seperti ketidaksetiaan terhadap destinasi. Dampak tersebut harus dapat dipahami dengan memfasilitasi pembuatan penawaran wisata emosional lebih disesuaikan. Misalnya, pemasar pariwisata mengubah promosi mereka sesuai dengan nilai dan tradisi wisatawan yang ada. Hal ini membuat pengalaman pariwisata lebih menyenangkan karena kebutuhan dan keinginan mereka terpenuhi sehingga memotivasi mereka untuk mengembangkan ikatan emosional dengan tujuan wisata yang mengarah pada kepuasan dan loyalitas mereka. Selain itu, kesadaran yang lebih besar dari proses pembuatan emosi wisatawan memungkinkan pemasar untuk mengembangkan komunikasi pemasaran
yang berfokus pada branding destinasi, mengelola situs secara efektif, dan meningkatkan produk atau layanan pariwisata untuk menghindari emosi negatif dan memperoleh emosi positif. Meningkatkan emosional wisatawan dapat juga dilakukan dengan mempromosikan lebih banyak hiburan, budaya, dan aktivitas luar ruangan. Interaksi antara penghuni dan pengunjung juga merupakan sumber yang sangat penting dari bentuk emosi negatif dan positif para pengunjung. Metode penelitian. Untuk menguji hipotesis yang sebelumnya, alat dan data yang digunakan adalah kuesioner kuantitatif. Hasil penelitian. Temuan analisis jalur yang dimoderasi menunjukkan bahwa kualitas yang dirasakan memiliki efek pada hubungan antara indikator emosi negatif, yaitu marah, sedih, dan takut, dan positif, yaitu gembira dan bahagia terhadap kepuasan wisatawan yang menyiratkan bahwa kualitas positif yang dirasakan dapat mengurangi dampak dari emosi negatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.